Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama dulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin. Silakan Saudara Hasan bisa dipimpin untuk berdoa pada hari ini. Teman-teman, mari berdoa. Ijlis sayyidan. Hayya nad'u ila Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum saya mulai, saya tanya kabarnya dulu ya. Nanti kalau Ustazah tanya, anak-anak jawab ya. Selamat pagi 8A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 8A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 8A, selamat pagi semuanya. Selamat pagi 8A, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali anak-anak pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya absen dulu ya. Mary Santika. Hadir ya. Bu. Oke, kemudian Nur Khofifa. Hadir. Hadir Ibu. Halimatul Musaidah. Hadirah Bu. Oke, Hasan Asy'ari. Hadir Bu, yang nggak hadir Jazuli sakit Bu. Oh, Jazuli sakit. Oke, yang sakit kita doakan lekas sembuh ya. Ya. Kemudian Kholis. Ada Ya, oke. Oke, yang lain hadir semua ya. Jazuli saja yang tidak masuk. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin yang sudah kita bahas? Apa? Lupa Bu. Oh, lupa. Ya, Kemarin nggak masuk Ibu. Oh iya, nggak masuk kemarin. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang melestarikan alam dan lingkungan ya. Nah, masih ingat? Ya, jadi kemarin sudah kita bahas ya, melestarikan alam dan lingkungan, bagaimana kita harus mencintai alam, melestarikan lingkungan. Nah, pada pertemuan hari ini, bab yang akan kita bahas adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, kenapa sih kita akan mempelajari bab ini? Kenapa sih kita akan mempelajari materi ini? Jadi tujuan kita untuk belajar bab ini adalah agar kita tahu apa sih pengertian iman, kemudian apa saja sih kitab yang diturunkan oleh Allah dan siapa rasul penerimanya, kemudian apa saja isi kitab-kitabnya dan bagaimana cara kita menjadi generasi pecinta Al-Quran, begitu. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum saya jelaskan materinya ya, anak-anak, sebelumnya kalian tahu ya apa saja kitab-kitab Allah? Tahu Bu. Oke, dulu di MI di SD sudah pernah belajar ya. Hari ini kita akan belajar lebih, bisa dibilang lebih spesifik lagi ya. Kalau dulu di SD mungkin kalian belajar apa saja kitabnya, kemudian siapa saja nama-nama rasul penerimanya. Nah, hari ini kita juga akan belajar apa saja isi pokok yang ada di dalam kitab-kitabnya.
Apa saja kitab-kitab itu diturunkan? Anak-anak masih ingat kepada siapa saja kitab itu diturunkan? Nabi Muhammad. Muhammad. Kemudian siapa lagi? Nabi Daud. Daud. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa. Isa. Nabi Isa. Oke. Nah, itu ya anak-anak. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Sebelum Ustazah jelaskan, anak-anak, saya membawa media pembelajaran ya. Anak-anak bisa dilihat. Nah, ini ya, media yang saya bawa ini berbentuk kotak kubus. Nah, isinya ini adalah gambaran kitab-kitab Allah. Jadi anak-anak bisa melihat ya, di situ ada 4 kitab Allah, ada kitab Injil, dan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, anak-anak bisa melihat dulu ya, bisa sambil dilihat kurang lebih gambarannya kitab-kitab yang lain selain Al-Quran kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menunjukkan video pembelajaran. Nanti silakan anak-anak menyimak dengan baik, silakan diperhatikan dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami, nanti silakan ditanyakan. Baik, saya putar videonya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kholisoniah Capiatin, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP. Nah, kali ini kita akan belajar materi beriman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, anak-anak, apa sih beriman itu? Kemudian, apa saja sih kitab yang wajib kita imani? Kita belajar bersama yuk. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan pembuktian. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah termasuk yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Bisa ayat 130, 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihi salam sebagai berikut. Mengakui keesaan Allah. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk. Menguasai hak orang abad ke-10 sebelum Masehi, tepatnya di daerah Yerusalem. Ditulis dengan bahasa Kipti sebagai pedoman bagi Bani Israel. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, sekaligus menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi pokok Al-Quran, yaitu diantaranya akidah atau keimanan, ibadah dan muamalah, syariah atau hukum, akhlak atau budi pekerti, tarikh atau sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan, bagaimana bentuk dan isinya. Selanjutnya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini dengan sepenuh hati. Memahami kandungan kitab Allah sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat yang meluangkan waktu untuk menghafal, memahami, dan merenungi, serta mengamalkan isi kandungan bukan untuk menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan baik. Setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran, serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah mentadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa ciri-ciri generasi pecinta Al-Quran kepada kitab-kitab Allah? Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dengan mempelajari kitab-kitab Allah, di antaranya yakni mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya, karena menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai bentuk. Semoga kita menjadi generasi pecinta Al-Quran. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik anak-anak, sudah selesai ya, sudah disimak videonya. Dari apa yang sudah dilihat, ada yang ditanyakan? Saya Bu, tanya Bu. Ya, silakan Mbak Mary. Tadi di video pembelajaran itu ada kata-kata suhuf. Suhuf itu apa ya Bu ya? Terus sama enggak kira-kira sama kitab-kitab Allah itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi anak-anak, tadi di video pembelajaran kan sudah dijelaskan ya, apa saja macam-macam kitab Allah, kemudian kapan turunnya, di mana diturunkannya, kepada siapa, apa saja isi pokoknya. Nah, di antara 4 kitab-kitab Allah itu ada namanya suhuf. Suhuf itu apa? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran wahyu. Nah, lembaran-lembaran wahyu itu dulu diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi tertentu. Nah, diturunkannya itu hanya berupa lembaran-lembaran, jadi tidak dikumpulkan dalam bentuk dalam bentuk kitab, jadi tidak dijadikan kitab. Makanya karena hanya lembaran-lembaran, sekarang ini sudah tidak ada istilahnya sudah tidak ada jejaknya. Nah, terus kita tahu dari mana kalau ada yang namanya suhuf? Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa dulu Allah selain menurunkan kitab juga menurunkan yang namanya suhuf, begitu. Bisa dipahami, Mbak Mary? Oh iya Bu, sudah. Terima kasih. Oke, anak-anak, selanjutnya tadi sudah disimak ya video pembelajarannya. Nah, sekarang silakan anak-anak, saya langsung saja ya, saya bagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, kemudian anak-anak, kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, ini akan saya bagikan kertas manila. Kertas ini sudah saya potong-potong ya, sudah saya jadikan 4. Silakan dibagikan. Oke. Nah, kemudian masing-masing kelompok akan saya beri 1 fokus tema. Kelompok 1 Taurat, kelompok 2 Zabur, kelompok 3 Injil, kelompok 4 Al-Quran. Nah, tugas kalian anak-anak, silakan kalian membuat mind mapping.
Mind mapping itu apa Ustazah? Mind mapping itu kurang lebih sama seperti peta konsep. Tapi ini kalian membuatnya di kertas manila besar yang sudah saya bagikan. Silakan kalian buat dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin ya. Kemudian kalian fokus pada fokusnya masing-masing. Jadi kalau misalnya yang Injil ya berarti fokusnya yang Injil, yang Al-Quran fokusnya yang Al-Quran. Nah silakan kalian silakan kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah beri waktu kurang lebih 30 menit cukup ya anak-anak. Oke, nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai presentasi, silakan kalian presentasi hasil diskusi kalian dengan mind mapping yang sudah kalian buat dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami anak-anak? Oke, bisa ya? Bu. Oke, sudah dibagikan semua kertasnya. Silakan mulai mengerjakan. Oke, sudah selesai ya? Baik, silakan kelompok 4 maju, bisa dipresentasikan hasil diskusinya dengan mind mapping yang sudah dikerjakan. Oke, baik, bagus sekali kelompok 4. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Nanti ini saya nilai sesuai dengan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Begitu. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai dari apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham semuanya, kita ulas sedikit materi yang sudah kita bahas hari ini. Ada yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman? Apa anak-anak? Iman artinya percaya. Kemudian apa yang meyakini, ya, meyakini, percaya. Kemudian ada berapa kitab yang wajib kita imani? Ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kemudian isi kitab yang isinya adalah 10 firman Tuhan adalah kitab apa anak-anak? Kitab Taurat, ya benar. Kemudian kalau kitab yang diturunkan pada abad pertama Masehi kitab apa? Kitab Injil, Bu. Injil. Okay. Kemudian kitab yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya kitab apa? Kitab Al-Quran. Okay. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita agar menjadi generasi pecinta Al-Quran? Yang pertama, dengan cara kita harus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan apa? Dengan baik. Bagaimana caranya agar kita membaca Al-Quran dengan baik? Tentu kita harus mempelajari tajwidnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita membaca apa? Kita pahami maknanya. Bagaimana Ustazah cara kita memahami maknanya? Sekarang ini kan sudah banyak Al-Quran terjemah. Kita bisa belajar dari sana. Kemudian kalau kita sudah memahami maknanya, artinya, langkah selanjutnya apa? Kita mentadaburinya, kita merenungkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, cukup ya anak-anak? Baik. Kalau sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Apa yang sudah kita bahas hari ini? Oh ya, jangan lupa nanti itu tugasnya, mind mappingnya dikumpulkan ya. Nanti saya nilai hasil kerjanya. Oke, baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita bahas semoga bermanfaat, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan pertemuan berikutnya, untuk pertemuan depan, silakan nanti sambil dibaca ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membaca materi sholat sunnah berjamaah. Begitu ya. Nah, apa saja sholat sunnah berjamaah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kafana bihadza atlubu minkum afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.